mindset itu kan masalah apa sih sebenarnya fungsi dari pengusaha itu. Ya. Itu dulu yang saya harus garis bawahi sebelum kita bermimpi. Karena mimpi dengan realisasi itu hanya bisa diwujudkan dengan satu landasan, yaitu siapa kita dan untuk apa kita. Iya. Oke, lanjut dari 2012 prosesnya sampai ke TBK itu akhirnya bagaimana? Setelah ketok palunya dapat gitu loh. Jadi cerita baru saya mulai ceritanya PT Putra Raja Wali Kencana. Asal muasal PT Putra Raja Wali Kencana itu merupakan divisi sebenarnya di bawah perusahaan holding saya. Iya. Jadi kalau dulu sebelum kita ngomong holding itu perusahaan ayah saya di bawah itu. Oke. Dibentuk oleh kakak saya. Oke. Divisi. Ya. Tapi pernah mengalami kesusahan manajemen. Di 2012 kakak saya meminta saya memimpin dan merubah divisi itu, mengeluarkan divisi itu dari holding menjadi PT. Oke. Dan mempercayakan ke saya sebagai direktur utama, dan kamu deh yang ngelola semua manajemen, aku angkat tangan. Aku memang bukan di manajemen. Semua manajemen sistem diserahkan ke saya sesuai strength saya, keuangan semua saya. Kakak saya akhirnya ngurusnya di operasional, mulai dari bengkel operasional, spare part, suku cadang. Dan lahirlah PT Putra Raja Wali Kencana itu secara resmi, secara legal 2012. Secara legal. PT Putra Raja Wali Kencana. Karena itu perusahaan saya dan kakak saya. Oke. Jadi orang tua saya nggak ada. Nggak ikut-ikut ya? Nggak ikut. Jadi masih kakak saya dan saya. Makanya dilihat kalau ada semua itu di websitenya IDX. Perusahaan itu berdiri, ada perubahan aktenya setiap tahun. Jadi saya ada perubahan akte itu hampir dikatakan 15 akte. 15 perubahan. Itu. Karena itu perjalanan. Proses. Jadi dari kakak saya sama saya mulai berkembang, kita beli truk baru, terus perusahaan saya jadi pemegang saham di perusahaan kakak saya. Baru yang paling terakhir holding. Nah, holding company itu diserahkan juga tongkat estafet ke saya itu 2013. Jadi PT Putra Raja Wali Kencana itu berdiri, akhirnya kita mendirikan, itu ada dasarnya sih waktu itu. Dasarnya waktu itu kita lihat 2 tahun kemudian kan mau ada pemilu. Dan waktu kampanye 2013 ada calon waktu itu Pak Jokowi. Betul. Dan kita kok melihat, wah ini bakalan jadi presiden. Bicara infrastruktur. Apakah ada hubungan dengan kebijakan politik pemerintahan Betul. presiden? Lahirnya Putra Raja Wali Kencana itu ada hubungannya. Hubungannya di mana waktu itu? Kita membaca arah Indonesia ke depan. Mau kemana? Karena sangat berhubungan dengan prospek industri ini. Iya, prospek industri itu. Dan kebetulan juga sesuai dengan visi saya. Makanya saya sendiri juga punya perusahaan media. Karena dulu tuh kan, ini agak sedikit curhat ya, perusahaan tracking ini kan dianaktirikan. Dikambing hitamkan, selalu yang salah kalau kecelakaan dan segala macam. Nah, kita sehingga mendobrak itu dengan lahirnya asosiasi dengan media kita. Ya singkat cerita, wah, ada sosok calon presiden nih yang bicaranya infrastruktur. Wah, ini masa depannya logistik Indonesia. Dan dia waktu itu kampanye bicaranya Sisloknas, Sistem Logistik Nasional. Wah, ini saya semua Indonesia terhubung. Semua Indonesia terhubung. Wah, ini peluang. 2013 saya banting haluan dalam pengertian Putra Raja Wali Kencana yang dulunya hanya fokus kepada distribusi, saya pecah, saya rubah, kita langsung pertama kali distribusi tetap kita jalankan tapi komoditas nasional. Beras, gula, garam, semen, itu kita mulai pilih portfolio itu untuk kita masuk ke logistik nasional. Karena kan sistem logistik nasional Indonesia kekuatannya di situ. Terus dia kampanye pangan ya. Bukan pangan, komoditas. Komoditi nasional Indonesia. Itu yang kita bidik untuk distribusi. Karena Sisloknas kan menghubungkan semua. Wah, kita masuk sini
pasti kuota-kuota dan volume akan lebih besar lagi nanti. Iya. Ya. Terus kita lihat peluang infrastruktur. Wah, ini bentar lagi tol-tol mau dibangun nih. Tol-tol dibangun. Nah, kita langsung ngembangkan bisnis, kita bikin truk dengan varian Iya. flatbed. Bener. Pertama kali lahirlah inovasi batu bata merah berubah batu bata putih. Oke. Ya, batu bata ringan. Batu bata ringan. Nah, itulah realisasi sebelum pemerintah itu lahir bisnis itu. Oke. Ya, Bisnis inovasi lah kita ngomongnya. Iya. Wah, dan kita siap duluan. Hmm. Dulu nggak ada yang bidik itu bisnis. Iya. Makanya kita masuk semua dan kita hampir dikatakan market share kita di bisnis batu bata ringan, wah itu tinggi sekali, besar sekali. Oke. Nah, lalu batu bata ringan sendiri itu berinovasi lagi, ada semennya khusus, semen Ya. putih. Ya. Dari situ mulai pemerintah daerah ikut, Pak Jokowi naik, ya 2014-2015 pemerintah daerah infrastruktur kan ikut-ikutan dia, Ya. anggarannya pedestrian dirapikan, Betul. gorong-gorong ditutup, banjir dikurangi, semua infrastruktur. Itu semua sangat berhubungan sama Putra Raja Wali Kencana, industri pura. murah dan proyek jalan tol Nusa Dua dulu kita semua Oke. pengirimannya ya, tiang pancangnya, Semua pakai jasanya jasa kita. dari pura ya. Terus di industri perkereta apian Oke. lahirlah proyek double rail. Iya. Semua bantalan relnya juga kita semua. Nah, disitulah Putra Raja Wali Kencana mengalami suatu lonjakan bisnis di mana orang lain belum siap. Oke. Jadi kalau Yang dulu itu masih truk konvensional semua. Iya. Terus truknya lewat jalan raya. Kalau yang kan- nanti sampai di mana gembos bannya. oh, jadi dulu itu Bikin macet gitu ya. mereka itu kan sudah satu. Ha-ha. Jadi kalau dibicara tadi cerita-cerita saya itu sebenarnya berlanjut semua. Saya beli kendaraan baru terus dari 2010 Oke. terus baru terus sehingga saat lahir proyek infrastruktur ini dengan kita punya truk baru kita yang paling ready. Oke. Kalau dulu perusahaan mau masuk ke semen, masuk ke gula harus didaftar truknya harus 10 tahun umurnya 15 Iya. tahun. Kita nggak pakai itu, kita masukkan company profile kita truknya baru semua. Itu sudah nilai Sudah plus. nilai plus dan kita selalu jadi nomor satu. Iya, Bukan lagi ekspedisi, kita jadi mitra. Langsung Mitra strategik. ya. waktu Strategic itu. partner langsung ya. Strategic partner baik swasta dan BUMN. Ya, itu yang breakthrough secara bisnis ya. Ya. Jadi apa yang kita lakukan, padahal waktu awal saya 2010 itu lakukan untuk memenangkan hati orang tua, ternyata berimbas. Karena itu kan langkah saya kan langkah modernisasi. Ya, Tapi ya. ada tingkat resiko yang besar. Ya. Kalau industri saya tidak modernisasi, mungkin saya salah perhitungan. Iya. Tapi ternyata saya selalu curi start dulu. Saya curi start di Dan 2010. ternyata pemerintah siap. Iya, pemerintah juga melakukan hal yang sama, Oh. memodernisasi. Ya. Kan negara kita dimodernisasi, terutama lewat infrastruktur. Mau menuju negara maju lah ya. Nah, menuju negara Oke, maju. menarik sekali. Jadi cerita tentang Putra Raja Wali Kencana, akhirnya mobilnya, truknya baru semua dan tentu sebuah alat transportasi yang jauh lebih modern ya. Betul. Terus prosesnya itu setelah Pak Jokowi terpilih, akhirnya periode pertama sampai akhirnya periode kedua. Nah itu gimana prosesnya? Nah, jadi proses saya juga mencanangkan Go Public itu kita dulu kembali lagi ke tahun 2009 waktu itu saya meng-ISO-kan perusahaan transportasi truk pertama se-Indonesia. Oke. Saya ISO, padahal nggak ada syarat itu dulu ISO. Tapi Saya curi start duluan ya. Curi start ISO 2009. Ya. 2008, 2009 lupa saya tahun. Ternyata pasti. itu dibutuhkan ya. Nah, itu cikal bakal saya membuat sistem ERP, sistem transportasi logistik pertama. Meskipun dulu kita bikin masih 1.0 atau 2.0 lah. Itu saya bikin sehingga kita sudah terbiasa remote gitu ya. Iya. Nah, baru kita melompat lagi, baru kendaraan fleetnya kita perbarui di Iya. 2010. Iya. Di 2014 kita ada perusahaan media mendukung berita-berita sehingga kita tidak ketinggalan Iya. langkah-langkah pemerintah itu apa, dan kita udah selalu curi start dulu, Iya. curi start dulu gitu ya. Sehingga perusahaan demi perusahaan kita itu sudah menerapkan tanpa disadari GCG, Good Corporate Governance. Ya, GCG. Di mana semua direksi karena udah kompak, tadi cerita Betul. ayah saya semua kompak, saya didik semua ayah saya dan para komisaris dan direksi untuk dapatnya gaji, Oke. bukan ambil-ambil uang perusahaan seenaknya. Yes. Dan saya didik itu Profesional ya. profesional sekali. Siapa yang ngambil gaji?
Ya kita ngambil gaji, direksi-direksi ngambil gaji, dan saya sudah membiasakan itu RUPS. Harus secara nggak langsung. Secara nggak langsung. Jadi standar perusahaan untuk menuju go public sebenarnya sudah diterapkan jika sudah diterapkan, meskipun belum sempurna sekali ya, tapi sudah diterapkan tiap tahun berkembang. Makanya legalitas saya tadi ada 15 akte perubahan. Nah, ini guys, ini kan kalau di konten saya Success Before 30, saya itu kan mendidik ada orang itu ada pengusaha itu ada 5 level, Pak. Level pertama itu dari UKM sampai level kelima itu perusahaannya TBK. Nah itu loh guys syaratnya. Apa yang tadi saya sudah sampaikan pengusaha level 5, saya sudah buat konten itu 3 tahun yang lalu. Hari ini saya hadirkan langsung pengusaha level 5. Rupanya syarat mau menuju perusahaan level 5 serapi itu guys. Ya. Bahkan direksi pun yang konon anak sendiri itu harus pakai gaji. Tidak boleh seenak dan sakarpe dewe ngambil duit perusahaan itu. Ngerti ya guys ya? Nah ini penting. Lah kalau kita ngomong Pak Aril, lah kalau kelas UKM kan buka toko kecil ini duit dilaci. Itu duit antara duit kulak barang sama duit dipakai nggak jelas itu. Ini duitnya sekolah anak nggak jelas, duit jajannya anak nggak jelas itu. Dan campur aduk jadi satu. Ngatur keuangan aja nggak ngerti. Kamu mau bikin sampai perusahaan level 5, ngaca dulu ya kan. Nah ini contoh profesionalisme seperti itu. Ini kita bisa belajar dari partner. Saya senangnya kalau saya ngundang narasumber, itu kita langsung belajar dari orang yang sudah terbukti. Dan itu kita langsung belajar langsung bagaimana how to build your company become IPO company. Nah, saya cut dulu, terus setelah itu Pak Aril menerapkan sistem gaji. Itu tentunya, nah ini tersinggung nggak? Wah ini anak bapak, tapi kok sistemnya serapi ini? Ada nggak omongan-omongan seperti itu awal? Iya, tersinggung terus pastinya awal-awal orang tua saya, sehingga saya masih meredam. Jadi ayah saya kalau ambil uang, udah ambil, nggak mungkin saya larang. Saya catatnya utang. Di perusahaan catatnya utang. Di laporan keuangan apa catatannya utang ya? Saya catat utang, diam sama orang tua kayak gitu loh guys ya. Saya catat utang, orang tua profesional. Saya catat, dibales ya tahun 2008 ya. Anak utang sekarang orang tua utang. Saya catat. Saya catat. Kenapa seperti itu? Ini masalah mindset sebenarnya. Good. Masalah mindset itu kan masalah apa sih sebenarnya fungsi dari pengusaha itu? Ya, itu dulu yang saya harus garis bawahi sebelum kita bermimpi. Karena mimpi dengan realisasi itu hanya bisa diwujudkan dengan satu landasan, yaitu siapa kita dan untuk apa kita. Iya. Itu dulu nomor 1. Nah, kenapa saya bikin seperti GCG dulu di awal? Supaya mindsetnya, kita mau jadi pengusaha lebih besar, otomatis harus menghidupi lebih banyak lagi karyawan yang bergantung kepada kita. Loh, kalau kitanya sendiri, seenaknya sendiri, ya bagaimana kita bertanggung jawab kepada karyawan kita yang lebih besar. Makanya mendidik orang tua saya dengan gaya freestyle-nya dia dulu itu gampang-gampang susah. Pasti. Itu baru mulai 2016. Untungnya kalau mama saya dulu tuh orang yang rapi, saya ini nurun sama mama saya. Rapi, disiplin, sehingga sudah terbiasa. Jadi kalau minta, setidak-tidaknya kalau minta uang tuh minta. Bukan ngambil ya. Ngambil baru ngomong, sama minta baru dikasih itu beda. Pasti beda tuh. Beda, meskipun ini sama-sama owner ya. Beda. Owner kan bisa juga ngambil dulu baru ngomong. Sama minta dulu melalui SOP baru ngomong. Nah, itu saya ajarin untuk apa? Meskipun pimpinan paling tinggi tidak boleh kita aroganisme. Karena perusahaan besar itu sudah ibarat keluarga. Jadi tidak ada yang dikatakan siapa hormat siapa, bukan asal ayah anak itu itu dua hal yang berbeda. Nah, itu masalah profesionalitas. Wah, ini keren ini. Itu bisa menerapkan ini di keluargamu nggak? Kalau Anda, nah ini rupanya Pak Aril menerapkan hal itu, menempatkan. Jadi duit kerja. Betul. Duit pribadi. Betul. Itu rupanya basicnya dari sini dan akhirnya bisa diterapkan itu guys. Itu nggak usah mimpi lah kamu mau pengusaha level 5, tapi basic itu dulu. Kalau mindsetnya itu dibenahi, saya percaya itu nanti akan semakin lama semakin rapi gitu. Betul. Disiplin tepatnya ya. Disiplin. Oke, mantap. Nah, oke Pak Aril, ini kisah menarik. 2016 sampai lepas landas 2020. Itu lancar atau masih ada prosesnya atau gimana? Wah, masih ada prosesnya pasti. Woi, boleh. Menarik.
Karena menuju suatu perusahaan go public itu kan tanggung jawabnya besar. Betul. Kita yang waktu itu kembangkan habis fleet, habis itu saya kembangkan sistem. Yang untungnya saya selalu curi start dulu. Oke. Dibanding dengan negara-negara, Ya. terutama sistem-sistem di Indonesia. Ya. Jadi kita bikin sistem cloud based, Oke. ERP sistem, kita kembangkan terus. Perusahaan konvensional lain belum ada ya? Oh belum ada. Paling Belum modern ada. ini ya. Jadi kalau ditanyain, kita ini bukan jasa transportasi, sudah industri transportasi pertama di Indonesia. Industri transportasi. Pertama di Indonesia. Selama ini banyak perusahaannya cuma jasa. Jasa. Makanya bisa dilihat pendapatan kita, omset kita udah setaranya industri, sama seperti pabrik, bukan jasa. Itu yang membedakan kita. Kenapa kok bisa sampai Bapak menjelma menjadi industri? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Betul. Karena saya membangun semuanya tadi, mulai dari struktur organisasinya, sistemnya, sampai ke impact-nya, fleet-nya, kendaraannya. Kendaraan baru tidak akan mendapatkan suatu pendapatan yang optimal kalau tidak diimbangi dengan sistem. Ya. Sistem yang bagus dan canggih juga tidak akan bisa berjalan kalau tidak diimbangi dengan SDM yang mumpuni. Iya. Jadi membentuk suatu ekosistem Iya. itu tantangan yang paling berat. Oh jelas. Apalagi dengan disruptif sekarang budaya, Betul. pengetahuan. Iya. Itu kan kita perlu adaptasinya tiap Jelas. Apalagi sekarang new information-nya kayak tsunami. Betul. Every time gitu ya. Makanya itu saya pun melibatkan diri di networking dan saya Iya. juga menjadi ketua. Sebelumnya kakak saya ketua Asosiasi Pengusaha Truk Jawa Timur. Iya. Tunjuk 3 tahun. Iya. Terus saya melanjutkan tongkat estafet. Oke. Jadi ketua. Kenapa kita melibatkan? Karena kita juga perlu pendekatan dengan government. Iya. Kita juga perlu memberikan aspirasi kita ke Iya. government supaya industri ini industri yang punya masa depan. Iya. Saya selalu menyerukan, Pak, jangan melihat konteks jasa. Kita akhirnya dipandang rendah. Seperti tukang kirim. Iya. Selama ini kayak gitu ya? Iya, tukang kirim, mohon maaf ya, kayak tukang pos sekarang. Iya. Hilang. Ditelan zaman hilang. Jangan, saya nggak mau tukang kirim ditelan zaman juga hilang. Iya. Saya bilang, Pak, truk itu loh Pak, harganya sekarang tuh udah mencapai 1 miliar. Beda sama zaman dulu ya? Beda zaman dulu. Iya. Bayangkan Pak, truk zaman 1 miliar ini Bapak masih menganggap kita ini tukang kirim. Iya. Mindsetnya kayak gitu ya? Iya, nah bener Pak, ini sudah gaya aset manajemen Pak. Aset manajemen. Ya. Truknya ini tiap tahun naik terus harganya. Hmm. Dan ini urat nadi loh Pak perekonomian. Betul. Itulah kenapa saya sangat memikirkan harus terlibat dalam asosiasi. Oke. Ya, jadi sebenarnya untuk menjadi perusahaan go public itu kita sendiri juga harus dekat dengan government. Iya. Memberikan aspirasi juga dengan government Supaya government tahu apa yang sedang kita kerjakan. Ya, karena perusahaan transportasi yang listing di bursa sebelum saya itu sedikit sekali. Oh iya. Sedikit sekali dan hanya ada 4 dan tidak ada yang seperti saya. Satu di industri peti kemas, satu di industri oil and gas, cuman dia masuk lewat infrastruktur. Jadi truk masuk lewat truk untuk angkut oil and gasnya dia gitu ya. Iya. Jadi itu bukan kategori yang seperti kita. Iya. Terus satu lagi hanya untuk distribusi anak perusahaan dari gitu ya. Iya. Jadi saya harus membukakan wawasan, makanya kita waktu berhadapan dengan OJK bingung mereka. Industri saya ini bingung sama sekali. Karena mereka nggak nangkep ya? Nggak nangkep. Dan saya satu-satunya yang diajak due diligence oleh OJK. Oh. OJK itu dari dulu tidak pernah due diligence. Yang due diligence untuk bisnis itu bursa. Iya. OJK nggak pernah. Iya. Dan, karena dia bingung ini. Industri perusahaan ini jasa tapi omsetnya kok gede, ternyata kok bisa banyak kliennya. Saya akhirnya bukain dan saya waktu itu tunjukkan video profil kita. Oh iya. Dia kira ini saya ini seperti Tiki JNE. Iya. Kirim-kirim pos, kirim-kirim dokumen masuk ke perkotaan. Benar. Bukan. Pakai jasa truk gitu. Pakai jasa truk gitu ya, pakai jasa pengiriman ya. Ternyata beda. Gitu. Beda kayak gobok, bukan. Gitu. Jadi mereka akhirnya industri. Terkaitannya juga dengan industri karoseri. Iya. Hal-hal seperti ini mungkin di industri-industri lain pun yang ingin bercita-cita punya mimpi untuk go public harus juga mengenalkan bisnisnya. Iya. Merubah konsep itu nggak gampang. Betul.
Ya itu tadi saya bilang sistem dan segala macamnya juga harus rapi. Tapi disiplin itu nomor satu, dimulai dulu di situ. Iya. Rapi, disiplin, dan taat hukumnya dulu nomor satu. Taat hukum. Ya legalnya harus beres. Yes. Kalau udah bicara mimpinya tapi legalnya udah semrawut, tidak bisa. Tidak bisa. Sebenarnya menuju ke IPO menjadi perusahaan go public itu gampang-gampang susah. Iya. Gampang kalau kita mau. Oke. Niat dan pasti bisa. Iya. Susah kalau kita mempertahankan budaya-budaya kita. Budaya lama kita yang tadi seenaknya sendiri, egoisme sendiri, idealisme sendiri. Iya. Bos selalu benar. Betul. Ya pasti tidak bisa. Oke. Itu guys, ini satu pelajaran menarik dari Pak Ariel. Bagaimana kita bisa bangun company sampai menuju IPO. Nah, akhirnya baru-baru ini Pak Ariel sampai menuju IPO Putra Raja Wali Kencana. Congratulations Pak ya. Terima kasih. Selamat. Dan barusan Pura ini ada laporan keuangan ya. Karena ini sudah perusahaan terbuka guys. Jadi bagaimana bentuk laporan keuangannya? Bersyukurnya kita Putra Raja Wali Kencana itu listing 29 Januari 2020 sebelum corona. Ya, industri transportasi logistik supply chain pertama dengan industri transportasi, logistik supply chain. Wah, 3 langsung ekosistemnya ya. Ekosistem 3 karena kita depannya kita menggunakan kata industri. Itu masuk di subkategori infrastruktur. Ya, sektor transportasi. Okay. Dengan market cap terbesar di Indonesia untuk sektor transportasi. Wow, dengan market cap terbesar. Ya. Itu ya, dengan pendapatan juga terbesar. Yes. Sehingga waktu kemarin kita menggunakan buku Juli waktu itu, itu omset kita masih di 36 miliar per Jawali per Juli 2019. Desember itu tahunan ya, omset tahunan. Waktu itu kan kalau kita go public kan menggunakan buku bulan apa itu? Cut off buku. Waktu itu kita menggunakan buku bulan Juli. Jadi omset bulan Juli 36M. Okay. Dan kemarin kita baru rilis yang Desember 2019. Meskipun kita IPO-nya Januari, jadi kita Desember masih kategori belum TBK nih. Belum TBK. Nah, tapi omset kita sudah melonjak 153% menjadi 87 miliar. 87 miliar per Desember 2019. Wah, luar biasa. Itu pencapaian yang luar biasa dari kita, dan di triwulan pertama kita juga tidak terdampak terjadinya COVID-19 ini juga tidak terdampak. Tidak terdampak. Kenapa? Lagi-lagi karena industri. Bukan jasa kirim. Jasa kirim ini kan yang ikut PSBB nggak boleh, karantina wilayah, truknya dihentikan, jalur distribusi di stop. Kita tidak ada hubungan. Industri kalau berhenti, ekonomi berhenti. Oke. Industri kan tetap jalan. Terus. Sehingga ya hal-hal seperti itulah yang kita juga mau memberikan informasi. Banyak masyarakat juga tidak bisa membedakan apa itu ekspedisi, apa itu jasa kirim, apa itu freight forwarder, apa itu transporter, apa itu distribusi. Karena itu yang kita sebut supply chain logistik. Kita posisi di mana? Saya ini posisi lini paling pertama. Ibaratnya pabrik nyetak, ya kita ini langsung kirim. Jadi kita ya standby-nya berhubungannya dengan pabrik industri. B2B lah lebih tepatnya. Business to business. Nah, tadi Anda sudah menyaksikan bagaimana Pak Ariel akhirnya dapat restu dari ayahnya, setelah dari kakaknya, ibunya, dan sekarang mendapatkan restu dari ayahnya, sampai akhirnya ayahnya pun tadi Anda lihat bahwa setelah perusahaannya berjalan, yang tadi anggap di awalnya itu hutang, sekarang ayahnya pun pinjam duit pun dia masukkan ke hutang di dalam neraca keuangan atau laporan keuangan perusahaan Pura. Nah, itu ternyata disiplin mindset ini yang kita harus belajar dari Pak Ariel, bagaimana beliau menerapkan profesionalitas di perusahaannya. Dari ayah adalah ayah, keluarga adalah keluarga, tapi duit perusahaan adalah duit perusahaan. Inilah yang harus kita miliki. Nah, selanjutnya guys, kita akan belajar banyak bagaimana sih, apa itu saham? Apakah saham itu judi? Apakah saham itu adalah sebuah fisik yang nggak kelihatan? Apakah saham itu haram? Nah, kita akan belajar di sesi selanjutnya.